Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut, grup STS akan nomor lagi STS di bulan Agustus tentunya ya. Di sini udah ada grupnya teman-teman. Ini adalah STS Rekom Agustus dan STS Diskusi Agustus. Nah, teman-teman akan langsung tergabung ke dua grup ini kalau teman-teman join. Dan di STS Agustus ada bonus yang menarik banget, yaitu perkiraan dividen saham di bursa tahun 2027. Nah, teman-teman kalau pengen join langsung kita undang ke sini dan teman-teman langsung bisa download bonusnya. Nah, seperti ini guys ya perkiraan dividennya guys. Ini ada 300-an saham untuk saat ini terus diupdate guys. Dan kalau teman-teman download di STS Rekom tentu aja nggak ada item-itemnya guys. Nah, ini contoh nih ada yang bagi 6%, ada yang 10% kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa beli saham tersebut jauh-jauh hari biar nggak dapat dividen trap. Nah, kita akan lihat untuk STS yang masih jalan saat ini. Jadi STS ada dua rekom ya, rekom swing dan rekom biasa atau rekom BSJP ODT. Nah, kalau swingnya itu kita pilihin saham-saham yang berfundamental bagus dan nggak terlalu volatil. Jadi teman-teman yang kerja itu bisa beli. Nah, memang nggak harus selalu megangin atau ngelihatin chart kayak gitu kalau menu swingnya. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa pantau, teman-teman bisa ngambil juga menu-menu ODT BSJP-nya macam Yellow, PJHB, Koci dan sebagainya yang saham-saham gorengan teman-teman ya. Langsung chat aja guys, kontak ada di situ teman-teman, kita langsung masukin ke grupnya nih, langsung download juga bonus ya. Kita lanjut ke videonya guys. Oke guys ya, gimana trading kalian hari ini? Ya marketnya udah mulai oke sih, walaupun ada beberapa saham yang turun, tapi ya udah mulai membaik lah sepertinya teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini IHSG mulai oke, terus asingnya juga udah mulai in ya. Di sini in 200 miliar dan tapi transaksinya belum terlalu besar sih guys, baru 12 triliun ya. Tapi ini adalah berita bagus. Jadi udah ada semacam perlawanan lah kayak gitu. Karena juga The Fed juga ngumumin nahan suku bunga ya. Jadinya kalau di sono tuh suku bunga ditahan otomatis aliran dana asing itu akan masuk ke emerging market guys, termasuk Indonesia kayak gitu. Dan di sini ya memang kemarin IHSG udah nyentuh support ya di sini kemarin supportnya di 6.030 perkiraan itu guys. Ini sempat nyentuh terus langsung diangkat. Nah, hari ini hijau, bentuk pressing. Nah, seharusnya sih dalam waktu dekat ya itu IHSG kan nutup gap guys di sini ya. Jadi saya kira sih ke depannya mungkin di bulan Agustus nanti itu marketnya bakal enak teman-teman. Akan banyak hijaunya kayak gitu guys. Jadi ya ini persiapan dan harusnya di bulan Agustus nanti IHSG akan bentuk higher yang lebih tinggi atau high yang lebih tinggi dari 6.400. Kalau menurut saya sih akan lebih dari di sini guys. Nah, kalau di Juli kemarin kan kita mentok di sini ya. Nah, nanti Agustus harusnya lebih dari ini. Kalau menurutku ya, ini bisa nutup gap guys atau nyentuh gap di sekitaran 6.600 guys untuk si IHSG di bulan Agustus, bulan depan. Jadi jangan sampai kelewat guys ya. Bagi teman-teman yang pengen join STS rekomendasi di bulan Agustus nih jangan sampai kelewat banget karena marketnya juga akan oke sepertinya dan teman-teman juga akan dapat bonus perkiraan data dividen ya di tahun 2027 guys. Nah, contohnya ada yang membagi dividen gede tuh, ada yang 10% dan 18% kayak gitu ya. Jadi data ini akan kita kasih ke teman-teman semua yang gabung ke STS rekomendasi di bulan Juli tentunya ya. Jangan sampai kelewat ya. Biayanya cuma 100.000 selain dapat rekom swing ODT dan BSJP, teman-teman juga dapat bonus perkiraan dividen yang bisa dipakai nanti di tahun depan. Sebenarnya pemakaiannya ini nggak di tahun depan bener-bener guys, karena ini ya kita buat data dividen ini untuk teman-teman curi start. Jadi jangan sampai kalian itu beli saham yang bagi dividen gede itu pas menjelang come date. Nanti pasti kena trap. Nah, tipsnya adalah kalian tuh beli beberapa bulan sebelum saham itu bagi dividen. Jadi teman-teman nggak akan kena trap, malah dapat profit luber, double profit malah dari capital gain dan dividen. Kayak gitu ya. Caranya beli 3-4 bulan sebelum saham itu bagi dividen. Nah, ini adalah fungsi dari perkiraan dividen tersebut. Jadi yang perkiraan dapat bagi dividen besar itu teman-teman beli dulu. Kayak gitu guys ya. Jangan sampai kelewat untuk STS Agustus. Oke ya, kita lihat watchlist yang pertama nih, yaitu saham dari Tins dulu guys. Timah ya, teman-teman, kita lihat di sini nih Timah juga menarik, teman-teman. Dan dia ada gap ya di sini guys. Nah, ini gapnya di sini tuh. Ya, jadi potensi nutup gap nih. Harusnya sih kalau marketnya besok harusnya bagus, ya dia potensi nutup gaps. Kita lihat Tins di sini teman-teman naik 4%. Ya, sekelas Tins naik 4% tuh udah termasuk besar. Dan kita lihat di sini memang laba Tins tuh naik tinggi ya setelah siapa tuh? Suaminya Sandra Dewi kalau nggak salah ya yang waktu itu korupsi timah itu guys. Nah, itu ketangkep. Jadi Tins tuh balik laba lagi banyak kayak gitu ya. Semenjak itu kan rugi tuh kemarin tuh labanya turun terus anjlok. Nah, setelah koruptor yang ketangkep dia langsung balik lagi gitu teman-teman. Luar biasa.
Memang sebenarnya yang bikin rugi Indonesia tuh koruptor, guys. Kalau misalnya Indonesia tuh minimal ya, koruptor hilang 3/4 aja sih, saya yakin Indonesia itu bakal dari negara maju dan makmur. Nah, kita berharap semoga aja, koruptornya itu musnah semua, kayak gitu ya, guys, ya. Musnah semua biar kita itu ya hidup enak lah di Indonesia, kayak gitu. Nah, kita lihat di sini untuk, Tins nih, guys. Nah, ini ada AKBK masuk, asingnya masuk 235 miliar. Nah, ini menarik banget. Dan ya targetnya berarti nutup gap di harga 3.640 ya, walaupun nggak terlalu tinggi, tapi memang di situ guys untuk resistnya teman-teman. Ya sekitar naik sekitar 2-3% lagi lah untuk si Tins, semoga aja teman-teman. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, yaitu saham dari SMGR guys. Nah kalau ini masih di bawah teman-teman harganya tuh ya, tuh. Ya, ini drop ya, memang laba SMGR tuh turun karena memang kalau pemerintah yang sekarang itu memang fokusnya nggak di pembangunan teman-teman. Beda sama pas zaman Jokowi. Kalau pas zaman Jokowi itu dia fokusnya di pembangunan. Makanya, waktu zaman Jokowi itu SMGR tuh tinggi, harga di 13.000 ya, 12.000 bahkan sampai nyentuh ke di tahun 2015, 14 tuh di tahun 16.000. Nah, semenjak Jokowi selesai gitu ya dan fokus ke, pemerintah yang baru, kalau pemerintah yang baru itu fokusnya ke makan, guys, ya ke gizi ya, jadi bukan pembangunan, makanya ya semen ya anjlok kayak gitu. Nah, kita lihat di sini untuk, SMGR itu labanya anjlok ya, memang itu wajar karena, apa namanya, proyek-proyek kan stop kan sekarang kan. Semuanya ke MBG, ya gitu kalau sekarang, guys. Nah, di sini kalau kita lihat untuk SMGR walaupun sebenarnya labanya itu drop dari 400-an miliar tuh sekarang jadi di bawah 100 miliar, walaupun sebenarnya sih labanya naik 2 kali lipat, tapi belum bisa balik ke tahun 2024, guys, ya, yang segini profitnya di kuartal 1. Jadi ya sebenarnya masih belum pulih nih untuk SMGR, guys. Tapi harga sahamnya itu memang udah in price. Ya, memang, "Oh, belum pulih Bang labanya." Tapi lihat di tahun 2024 harga SMG tuh di 6.000 guys. Sekarang cuma di 1.000. Artinya penurunan laba ini udah diikuti dengan penurunan harga sahamnya. Jadi udah fair, udah in price namanya guys. Udah fair-fairan. Oh, laba turun, saham turun, selesai, pas sama kayak gitu. Nah, yang aneh itu kalau misalnya labanya turun tapi sahamnya stuck atau malah naik, ya itu malah aneh kayak gitu. Kalau ini wajar kayak gitu. Nah, di sini juga asingnya udah mulai masuk tuh, yang merah-merah lihat nih, ZPK, ZYP, BKK ini memang udah tahu nih SMGR tuh udah di bawah banget lah. Nah, ini potensi lah bagi teman-teman mau beli SMGR ya, walaupun kalau ke 2.700 tuh jauh sekali, tapi saya yakin ini harusnya sih kalau teman-teman, mau sabar gitu, bisa lah profit sekitaran 10% kayak gitu di SMGR nih, karena emang ini di bawah banget, guys. Dan di sini udah sideways dari bulan Juni, teman-teman, dan harusnya sih bisa naik lah untuk si SMGR. Nah, untuk targetnya kemana nih? Di sini ada resist, guys. Nah, resist SMGR tuh di sini, teman-teman, yaitu di sekitaran 1.600, teman-teman. Nah, untuk target terdekat mungkin teman bisa ngarah di harga sekitaran 1.550. Nah, kalau misalnya naik ditembus 1.550-nya nih targetnya langsung naik ke 1.680 guys untuk si SMGR. Kayak gitu teman-teman ya, bisa dicoba untuk, dibeli ya kalau yang sabar tentunya ya, karena memang ini sahamnya saham agak sabar kayak gitu. Nah, kita lanjut saham yang gorengan nih, yaitu saham dari Pada guys. Nah, kalau misalnya, "Wah Bang, SMGR gue nggak sabar deh, kelamaan." Nah, langsung trading di ini, yaitu di saham Pada guys. Nah, kalau Pada besok harusnya bisa bisa selesai, mau itu profit atau CL gitu ya. Kalau SMGR kan sabar kayak gitu, kalau yang ini langsung selesai nih besok teman-teman. Nah, di sini Pada seperti itu ya, saham gorengan tentunya. Nah, kalau kita lihat di sini CC asingnya masuk, teman-teman. CC, AKTP, nah ini AVG mereka di sekitaran 134 ya. Ya, agak di bawah sih sebenarnya. Tapi seharusnya besok masih bisa di-pump nih untuk si, Pada nih. Ya mungkin targetnya bisa sampai ke 150-an lah untuk si, Pada. Nah, tapi kalau di saham yang seperti ini teman-teman, teman-teman harus sisain uangnya tentunya pakai money management, guys. Nah, bisa aja pas waktu besok teman-teman HK tuh dibawa turun dulu. Nah, baru dia bikin jarum kayak gini nih, guys. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman misalnya all in langsung di awal itu udah pasti cut loss. Tapi kalau teman-teman misalnya belinya 30% dulu. Ya nanti kalau dia turun sekitar 5-7% beli lagi. Nah, saat dia ketarik teman-teman akan dapat profit kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk pakai, money management ya. Mungkin kalau target turunnya itu sekitar segini nih, teman-teman.
Ya mungkin di sekitaran sini lah guys ya, sekitar 131, 132 lah. Jadi teman-teman bisa, apa namanya, AVG down saat, harga sahamnya itu nyentuh ke harga ini teman-teman, gitu ya. Nah kayak gitu itu range-nya guys untuk CS, pada kayak gitu. Oke kita lanjut saham yang berikutnya yaitu saham dari PTPS guys. Nah ini juga rame sekali tadi teman-teman, tuh ya file-nya besar sekali setelah dia naik pelan-pelan terus dia drop gitu ya, terus langsung gas lagi. Nah ini, saham sawit ya teman-teman PTPS ya, dan belum lama juga sepertinya di IPO guys. Saya masih ingat soalnya dan di sini, kita lihat nih termasuk murah kalau ini teman-teman. Pair-nya masih 9 ya, untuk PBV-nya 1 kali dan ROE-nya 16% ya. Ini saham walaupun saham gorengan ya, ini saham yang under value guys. Nah, di sini ada Excel masuk BQ NI dengan filenya tuh 2,5 miliar, jadi nggak terlalu besar teman-teman ya. Jadi teman-teman trading aja. Untuk targetnya itu kecil-kecil itu di sekitaran 149, 150 lah untuk si PTPS dan jangan lupa pakai money management juga untuk plan-nya sama seperti pada. Oke, thanks teman-teman udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya ya.